Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Murtini. Aku adalah mahasiswa PGSD IKIP PGRI Wates. Yang kesempatan kali ini aku akan bercerita tentang keseruanku selama mengikuti program Kampus Mengajar Angkatan 7. Jadi Kampus Mengajar ini adalah suatu program dari Kemendikbudristek yang dapat diikuti oleh mahasiswa, baik itu program studi pendidikan maupun non-pendidikan, yang akan ditempatkan di satuan pendidikan atau sekolah yang memiliki hasil ANBK literasi numerasi pada level 1 dan 2. Sedangkan untuk Kampus Mengajar ini merupakan sebuah ajang atau kanal pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa seperti aku menjadi mitra guru dalam pengembangan strategi pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Selain itu, selain menjadi kanal kolaborasi menjadi mitra guru, Kampus Mengajar ini juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang pertama menjadi agen perubahan pendidikan Indonesia, kemudian mendapatkan rekognisi pembelajaran sampai 20 SKS. Kemudian selain itu juga mengembangkan keterampilan baik itu hard skill maupun soft skill bagi saya. Selain itu juga mendapatkan bantuan biaya hidup. Nah, untuk angkatanku sendiri, yaitu Kampus Mengajar angkatan 7, itu melibatkan 32.671 mahasiswa, kemudian melibatkan 845 perguruan tinggi, kemudian ada 3.619 dosen pembimbing lapangan dan 7.051 sekolah penugasan. Untuk lini masa program Kampus Mengajar angkatan 7 sendiri itu ada beberapa tahap. Ada pra penugasan, penugasan, dan pasca penugasan. Untuk pra penugasan sendiri itu ada pendaftaran. Jadi untuk pendaftaran angkatan 7 itu mulai dari tanggal 1 sampai dengan 24 November 2023. Kemudian pada tanggal 1 November sampai dengan 22 Desember itu dilakukan seleksi. Jadi kembali ke pendaftaran dulu. Jadi pendaftaran saat itu kita diminta untuk mendaftarkan diri melalui laman mbkmb.go.id atau nanti linknya aku taruh di deskripsi ya, aku lupa soalnya kalau nggak salah itu. Kemudian kita disuruh untuk melengkapi data-datanya mulai dari data pribadi, terus ada transkrip nilai dan lain-lain. Setelah itu kita melakukan seleksi pada tanggal 1 November sampai dengan 22 Desember 2023. Jadi nanti kami itu diberikan jadwal atau sesi sesuai jadwalnya, nanti itu melakukan beberapa tahapan seleksi. Ada seleksi literasi, seleksi numerasi, kebinekaan, dan VCAT. Setelah itu pada tanggal berapa ya, 20, pada tanggal 26, kalau nggak salah tanggal 26 apa ya, tanggal 26 Desember 2023 itu ada pengumuman. Nah, pengumuman ini kita akan diberi pengumuman tentang lolos tidaknya mengikuti program Kampus Mengajar angkatan 7. Kemudian ada masa konfirmasi.
tanggal 26 sampai tanggal 28 Desember 2023. Jadi pada rentan masa itu kita diberikan kesempatan untuk konfirmasi untuk tetap lanjut atau mengundurkan diri. Dan di situ juga kita diminta untuk menitikan lokasi domisili atau tempat tinggal kita untuk penentuan sekolah penugasan. Nah, setelah itu tanggal 2 sampai 16 Januari 2024 itu ada masa pemetaan untuk menentukan siapa saja anggota kampus mengajar, kemudian ada DPL-nya dan sekolah penugasannya. Nah, untuk itu kemudian itu kan kita disuruh memberikan titik domisili di laman MBKM itu tadi. Kemudian ada pengumuman hasil pemetaan. Jadi itu pada tanggal 17 Januari 2024. Saat itu pengumuman aku ditempatkan di SD Negeri 2 Janturan yang tidak jauh dari tempat tinggalku. Saat itu aku memiliki rekan. Jadi di sekolah penugasan itu peserta kampus mengajar itu ada tiga mahasiswa. Yang pertama aku dari IKIP PGRI Wates program PGSD. Terus yang satunya itu dari Universitas Taman Siswa Prodi PGSD semester 5 juga. Kemudian untuk yang satunya itu IKIP PGRI Wates juga program studi pendidikan sejarah semester berapa ya kemarin itu, semester 3 kalau nggak salah. Yang satunya itu terus dapat dosen pembimbing lapangan juga dari IKIP PGRI Wates. Kemudian setelah itu pada tanggal 22 Januari sampai dengan tanggal 12 Februari 2024 itu melakukan pembekalan. Pembekalan itu diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Itu berbagai pembekalan mulai dari literasi, numerasi, sosialisasi kesehatan mental, terus ada konsep dasar pedagogik, terus assessment, banyaklah pokoknya itu pembekalan itu. Setelah itu ada pelepasan. Nah, pelepasan ini pada tanggal 22 Februari tahun 2024 itu pelepasan mulai dari pelepasan secara nasional itu dari Kemendikbudristek sekaligus pengesahan itu, terus ada dari BPMP atau Dinas Pendidikan tingkat provinsi. Kemudian ada pelepasan dari Dinas Pendidikan daerah. Kemudian ada penugasan. Nah, masa penugasan ini mulai dari tanggal 26 Februari sampai dengan tanggal 16 Juni 2024. Kemudian ada penarikan. Penarikannya sendiri itu pada tanggal 19 Juni tahun 2024. Kemudian untuk peran dan tugas mahasiswa sendiri itu yang pertama menjadi mitra guru dalam meningkatkan variasi model pembelajaran. Terus ada kolaborasi lintas pemangku kepentingan seperti dinas pendidikan, orang tua wali murid, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian ada adaptasi teknologi, kemudian ada sosialisasi produk pembelajaran Kemendikbudristek.
Untuk alur kegiatan prapenugasan itu ada yang pertama ada Forum Komunikasi dan Kolaborasi Mahasiswa atau FKKM 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek secara daring, saat itu daring. Terus setelah itu ada pembekalan mahasiswa, itu daring juga. Kemudian ada berkoordinasi dengan koordinator PT perguruan tinggi. Jadi itu sesuai dengan perguruan tinggi, koordinator perguruan tinggi masing-masing perguruan tinggi. Kemudian ada pembuatan grup koordinasi. Jadi kita juga membuat grup WhatsApp untuk komunikasi antar teman, antar dosen, dan koordinasi perguruan tinggi. Setelah itu melakukan pemilihan ketua kelompok, dilanjut lapor diri kepada Dinas Pendidikan. Setelah lapor ke Dinas Pendidikan, itu lapor dengan sekolah penugasan dan dilanjutkan dengan FKKM dan sosialisasi laman MBKM. Untuk FKKM pertama itu tanggal 22 Januari 2024. Untuk topiknya itu membahas tentang alur pembekalan mahasiswa. Kemudian untuk FKKM kedua itu tanggal 12 Februari 2024 membahas tentang alur kegiatan penugasan mahasiswa. Untuk tujuannya sendiri, FKKM ini untuk memaparkan segala informasi sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian ada pembekalan. Pembekalan itu tanggal 22 Januari sampai dengan 12 Februari. Nah, untuk pembekalan ini wajib diikuti oleh semua mahasiswa program kampus mengajar. Selain mengikuti itu, nanti kita diminta untuk melakukan absensi melalui link yang diberikan. Untuk tujuannya sendiri, untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan agar semakin siap bertugas di sekolah penugasan. Kemudian selanjutnya ada koordinasi dengan perguruan tinggi. Rentan waktunya tanggal 23 Januari sampai dengan 1 Februari. Pada kegiatan itu kita diminta untuk melaporkan kepada program studi dan berkoordinasi untuk memastikan proses rekognisi SKS dan melapor kepada koordinator PT dan meminta surat tugas dari perguruan tinggi untuk diberikan kepada Dinas Pendidikan. Jadi pada rentan tanggal 23 Januari sampai dengan 1 Februari itu kita komunikasi dengan Kaprodi untuk melakukan konversi nilai atau rekognisi SKS tadi untuk mengetahui mata kuliah apa saja yang di cover atau direkognisi tadi. Kemudian kita diminta untuk mengisi KRS. Terus kita berkomunikasi dengan koordinator PT. Kemudian kita meminta surat tugas dan diberikan kepada Dinas Pendidikan. Setelah itu kita juga membuat grup koordinasi pada tanggal rentan waktunya tanggal 31 Januari sampai dengan 7 Februari. Untuk grup ini sendiri itu bersifat wajib untuk bertujuan untuk komunikasi antara anggota kelompok DPL untuk mengetahui situasi dan kondisi saat penugasan. Selain itu, kita mendapatkan informasi kontak DPL dan anggota itu diakses melalui laman program MBKM. Jadi di laman MBKM itu ada data tentang DPL, siapa DPL-nya, asal DPL, program perguruan tinggi, asal perguruan tinggi dosen, kemudian ada nomor yang bisa dihubungi. Sedangkan untuk teman
untuk teman atau anggota kelompok sendiri itu kita diberikan seperti data pemetaan. Jadi di situ ada data tentang nama, asal program studi, kemudian asal perguruan tinggi, dan nomor yang bisa dihubungi. Kemudian setelah itu melakukan pemilihan ketua kelompok pada tanggal 31 Januari sampai dengan 7 Februari. Untuk pemilihan ketua kelompok ini dipilih dari salah satu anggota kelompok. Kemudian pemilihan ketua kelompok ini melibatkan DPR. Selain itu, untuk tugas ketua kelompok yang pertama itu memastikan semua anggota kelompoknya berpartisipasi aktif. Yang kedua, memastikan komunikasi dan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan terjalin dengan baik. Yang ketiga, memastikan semua program berjalan sesuai dengan rencana yang sudah disepakati. Dan yang keempat, itu ketua kelompok berperan aktif di grup koordinasi wilayah. Kemudian ada pelaporan diri kepada Dinas Pendidikan, itu pada tanggal 7 sampai 14 Februari. Untuk yang bertugas di SD dan SMP seperti saya di SD, itu berkoordinasi dengan DPL untuk lapor diri dan meminta surat tugas kepada Dinas Pendidikan kabupaten atau kota. Jadi sebelum kita ke Dinas Pendidikan, ketuanya itu melakukan komunikasi dengan dosen pembimbing lapangan. Kira-kira mau tanggal berapa melakukan lapor diri ke dinas dan meminta surat tugasnya. Untuk mekanisme ini disesuaikan dengan dinas pendidikan masing-masing daerah. Kemudian setelah lapor diri kepada dinas pendidikan, kita diminta untuk lapor diri ke sekolah penugasan. Rentan tanggalnya itu tanggal 15 sampai dengan 11 Februari 2024. Untuk tujuan dari lapor diri ke sekolah ini, yang pertama itu melakukan survei dan koordinasi dengan pihak sekolah, dan berkoordinasi dengan sekolah untuk mengundang pengawas pada saat akan dilaksanakan forum komunikasi dan koordinasi sekolah atau FKKS bersama tim program. Untuk pelaksanaannya sendiri itu didampingi oleh DPL dan waktunya disesuaikan dengan kesepakatan bersama kepala sekolah atau sekolah penugasan. Kemudian untuk pembekalannya sendiri itu kita diberikan beberapa materi. Untuk materi sendiri itu meliputi literasi yang memuat 13,5 jam, 13,5 jam. Kemudian ada numerasi 13 jam. Terus ada pembekalan visi nasional 6 jam. Untuk soft skill 9 jam. Kompetensi pedagogik 18 jam. Untuk literasi, untuk pembekalan literasi itu memuat yang pertama ada konsep dasar literasi, yang kedua ada praktik baik pembelajaran literasi di sekolah dasar, SMP, SMK, kemudian ada memilih bacaan untuk SD, SMP, dan SMK, ada strategi membaca di SD, SMP, SMK, kemudian ada konsep literasi digital, ada gerakan literasi sekolah, administrasi perpustakaan, dan pojok baca. Untuk numerasi itu yang pertama ada konsep dasar numerasi, praktek baik pembelajaran numerasi di SD, SMP, dan SMK, kemudian ada hiburan matematika, ada matematika di sekitarku, kemudian ada gerakan numerasi sekolah, dan numerasi dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk visi nasionalnya itu ada pencegahan 3 dosa pendidikan, ada perundungan, kekerasan seksual, intoleransi, kemudian ada praktik baik program kerja mitigasi perubahan lingkungan di sekolah. Kemudian untuk kompetensi pedagogik itu yang pertama ada konsep pedagogik, yang kedua ada manajemen sekolah, yang ketiga ada pengelolaan kelas efektif, yang keempat ada persiapan menjadi guru, yang kelima ada asesmen kognitif dan non kognitif di kelas, yang keenam ada konsep dasar kurikulum merdeka SD, SMP, SMK, kemudian ada implementasi kurikulum merdeka di SD, SMP, SMK, ada P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian ada penggunaan platform Merdeka Mengajar. Sedangkan untuk soft skillnya itu yang pertama ada kompetensi andragogi, yang kedua ada komunikasi dan adaptasi budaya, yang ketiga ada self and team management, yang keempat ada analytical thinking and creative problem solving di sekolah, yang kelima ada resiliency with growth mindset, yang keenam ada facility skill di sekolah. Jadi untuk materi khusus sekolah dasar itu ada praktik baik pembelajaran literasi di sekolah, praktik baik pembelajaran numerasi di sekolah, dan implementasi kurikulum merdeka di sekolah. Untuk kegiatan monitoring pembekalan sendiri itu dilakukan dengan presensi dan refleksi setiap materi. Kemudian ada pretest dan post-test mingguan. Jadi tiap minggu itu ada pretest dan post-testnya. Untuk awal minggu itu ada pretest dan di akhir minggu ada post-test. Kemudian melakukan refleksi mingguan DPL bersama mahasiswa. Kemudian untuk presensi dan refleksi mandiri itu dibuka di tengah sesi ketika materi diberikan dan dibagikan di kolom chat Zoom dan deskripsi YouTube Ditjen Diktiristek. Kemudian presensi diisi cukup 1 kali per materi. Kemudian penulisan ID kegiatan itu harus dipastikan benar atau tepat. Untuk jadwal post-test dan pretestnya, untuk pretest minggu pertama itu tanggal 22 Januari, waktunya jam 10 sampai setengah 11, waktunya 30 menit. Kemudian untuk post-test minggu pertama itu hari Jumat tanggal 26 Januari, jamnya jam 3 sampai setengah 4. Untuk pretest minggu kedua itu tanggal 29 Januari hari Senin, jam 8 sampai setengah 9. Untuk post-test minggu kedua itu tanggal 2 Februari, jam setengah 3 sampai dengan jam 3. Untuk pretest minggu ketiga itu tanggal 5 Februari hari Senin, jam 8 sampai setengah 9. Untuk post-test minggu ketiga itu hari Jumat tanggal 9 Februari, untuk jamnya jam 3 sampai dengan setengah 4. Untuk pengisiannya itu harus tepat waktu sesuai dengan jadwal tadi. Kemudian ada 5 link yang diberikan, itu nanti diminta untuk memilih salah satu saja untuk yang diisi. Untuk refleksi mingguan itu bersama DPL itu bersifat wajib bersifat wajib baik secara luring maupun daring. Untuk topik refleksinya sendiri itu yang pertama ada evaluasi pelaksanaan pembekalan mingguan dan refleksi materi pembekalan.
Selain itu juga hal apa yang dapat diterapkan pada saat penugasan dari materi pembekalan yang disampaikan. Kemudian DPL diminta untuk melakukan konfirmasi refleksi mingguan kepada tim melalui formulir Bitly refleksi pembekalan KM7. Nah, kemudian untuk penilaiannya sendiri, untuk penilaian mahasiswa dibagi menjadi 4 penilaian. Penilaian pertama penilaian DPL, yang kedua penilaian diri mahasiswa, yang ketiga penilaian sejawat, dan yang keempat penilaian guru. Yang pertama penilaian DPL itu dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama ada pembekalan, yang kedua ada perencanaan kegiatan, yang ketiga pelaksanaan dan hasil kegiatan, yang keempat pelaporan kegiatan, dan yang kelima kepribadian dan sosial. Untuk bobotnya pembekalan itu ada 10%, untuk perancangan itu 5%, untuk pelaksanaan dan hasil kegiatan 15%, kemudian untuk pelaporan kegiatan ada 10%, untuk kepribadian dan sosial 10%. Sedangkan untuk penilaian diri mahasiswa itu ada 10%, penilaian penilaian sejawat 10%, dan penilaian guru ini dilakukan di penilaian akhir. Hanya di penilaian akhir yang meliputi 3 poin. 3 poin ini perencanaan, pelaksanaan dan hasil, dan kepribadian dan sosial. Untuk perancangan kegiatan ini 5%, pelaksanaan dan hasil kegiatan 15%, dan kepribadian sosial 10%. Jadi totalnya 100%. Kemudian untuk informasi tambahannya sendiri itu mahasiswa itu wajib untuk masuk ke grup Telegram mahasiswa kampus mengajar angkatan 7. Setelah itu setelah mengikuti pembekalan dan berbagai rangkaian kegiatan tadi, itu kita diminta untuk melakukan pengisian asesmen. Jadi ketua itu diminta untuk sebelum itu mahasiswa itu diminta untuk membuat akun media sosial kelompok itu loh. Itu kita diminta untuk membuat akun YouTube dan Instagram dengan berbagai ketentuan yang diberikan oleh kampus mengajar. Setelah itu tadi kita akan melakukan penerjunan. Kan tadi itu ada proses rekognisi, kan pengumuman, pemetaan, terus ke komunikasi dengan Kaprodi untuk konversi nilai, terus minta surat kepada koordinator PT, kemudian kita ke dinas pendidikan setempat, itu kita dilakukan pelepasan dan diberi surat tugas. Nah setelah itu kita akan datang ke sekolah untuk melakukan survei dan komunikasi tentang penerjunan. Nah setelah itu kita melakukan penerjunan. Setelah penerjunan itu kita kan tadi diminta pemilihan ketua, kemudian membuat akun, membuat grup WhatsApp untuk komunikasi, kemudian membuat akun media sosial seperti Instagram dan YouTube sesuai dengan ketentuan kampus mengajar. Kemudian pelepasan mahasiswa.
Nah, pelepasan mahasiswa itu dilakukan baik luring maupun daring ataupun hibrid oleh BB atau BPMP. Kalau di aku, karena kalau aku itu BPMP. Nah, pelepasan BPMP itu secara Zoom. Kemudian apa ya tadi? Oh, ada caching klinik CC1. Nah, CC1 itu kita selain diminta untuk membuat grup WhatsApp, akun media sosial, kita juga diminta untuk membuat akun belajar ID. Nah, jadi ada caching klinik 1 itu membahas tentang aktivasi dan pemanfaatan akun belajar ID. Nah, untuk tujuannya sendiri, akun belajar ID ini adalah pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran satuan pendidikan dan meningkatkan konektivitas antar layanan pendidikan. Antar layanan pembelajaran. Nah, kemudian mahasiswa itu sebagai mitra guru atau kolaborasi. Jadi satu mahasiswa didampingi oleh satu wali kelas dan berkolaborasi untuk memetakan kemampuan siswa melalui asesmen, merancang strategi pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, kemudian membuat media ajar yang kreatif dan inovatif, membuat lingkungan kelas yang positif, kemudian memastikan kebutuhan setiap individu peserta didik itu terpenuhi. Selain itu, mengajar di kelas dengan materi yang sudah disepakati. Mahasiswa sendiri itu wajib menjadi mitra guru di kelas 5 untuk sekolah dasar. Sedangkan untuk sekolah menengah pertama atau SMP itu di kelas 8, dan untuk SMK itu di kelas 11. Mahasiswa sendiri itu hadir bukan untuk menggantikan guru, namun untuk menemani belajar, mendampingi dan memfasilitasi guru dalam hal-hal baru, dan berkolaborasi menciptakan variasi strategi pembelajaran, literasi dan numerasi. Kemudian untuk kegiatan awal penugasan itu tadi ada caching klinik 1 atau aktivasi dan pemanfaatan akun belajar ID. Itu rentan tanggalnya tanggal 23 Februari 2024. Setelah itu mahasiswa melakukan FKKS bersama tim program. Ini tadi FKKS ini penjelasan tentang program kampus mengajar, dan itu tadi itu pengenalan, itu tadi loh, pengenalan program, terus anggotanya siapa aja, anggota kelompok, DPL, asal perguruan, kemudian prodi, dan tujuan melakukan kampus mengajar di SD tersebut. Kemudian dan penyerahan surat tugas dari Dinas Pendidikan dan surat tugas dari sekolah perguruan tinggi. Nah, setelah itu, setelah FKKS itu mahasiswa melakukan observasi sekolah pada tanggal 27 Februari sampai dengan 1 Maret. Kemudian membuat akun media sosial Instagram dan YouTube itu tanggal 27 Februari sampai dengan 1 Maret. Kemudian memastikan sekolah sudah terdaftar di SDM data atau Dapodik. Kemudian setelah itu melakukan pengisian formulir informasi sekolah atau need assessment pada tanggal 2 Maret sampai dengan 10 Maret. Setelah itu melakukan caching klinik kedua yang membahas tentang pelatihan teknisi AKM kelas
Kemudian pada tanggal 5 sampai dengan 24 Maret itu melakukan pretest AKM kelas di kelas 5 untuk sekolah dasar. Kemudian coaching klinik ketiga itu tentang perancangan rencana aksi kolaborasi, itu tanggal 7 Maret. Kemudian ada pembuatan rancangan aksi kolaborasi tanggal 8 sampai dengan 19 Maret 2024. Kemudian tahap selanjutnya itu ada coaching klinik ketiga, yaitu pemanfaatan Chromebook sekolah tanggal 18 Maret 2024. Kemudian ada FKKS kedua dengan sekolah, yaitu tanggal 20 sampai dengan 23 Maret 2024. Kemudian setelah itu penyerahan RAK kepada BB atau BPMP dan Disdik pada tanggal 20 sampai dengan 23 Maret. Setelah itu melakukan FKKM ketiga pada tanggal 22 Maret 2024. Untuk penyerahan mahasiswa ke sekolah itu didampingi oleh DPL untuk memastikan pihak sekolah sudah siap untuk mengikuti FKKS 1 bersama tim program. Kemudian DPL menyerahkan kelompok mahasiswa, itu dilaksanakan secara luring di sekolah penugasan. Kemudian ada DPL dan kelompok menyerahkan surat tugas dari Dinas Pendidikan dan surat pemberitahuan dari Kemendikbudristek kepada pihak sekolah. Kemudian DPL menyerahkan buku panduan kepada pihak sekolah. Itu dilaksanakan pada rentan tanggal 26 Februari sampai dengan 2 Maret 2024. Untuk kegiatan FKKS itu diselenggarakan pada tanggal 27 Februari 2024. Tujuannya agar seluruh pemangku kepentingan dan pihak yang terlibat dalam penugasan mahasiswa memahami alur penugasan mahasiswa, peran, tugas, serta kolaborasi yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa dengan sekolah penugasan. Untuk pelaksanaan FKKS itu dilakukan secara daring melalui Zoom dan YouTube Live Ditjen Diktiristek. Untuk pesertanya sendiri itu ada mahasiswa, DPL, kepala sekolah, guru pamong, seluruh guru dan pengawas sekolah. Untuk kelompok atau DPL dapat menginformasikan kepada pihak sekolah agar mengundang pengawas untuk menghadiri FKKS dengan tim program kampus mengajar. Kemudian alur selanjutnya itu ada observasi sekolah. Observasi sekolah ini dilakukan untuk mengobservasi lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah. Kemudian identifikasi kebutuhan dan potensi sekolah, dan melibatkan seluruh anggota kelompok dalam berkolaborasi bersama dengan guru pamong dan DPL. Kemudian melakukan dokumentasi hasil observasi pada formulir informasi sekolah atau form need assessment. Kemudian menyusun dan menganalisis prioritas kebutuhan dan potensi sekolah untuk digunakan dalam merancang RAK. Kemudian melakukan pendaftaran akun sekolah penugasan di SDM Data atau Dapodik. Selain itu, kita untuk memastikan memastikan akun Dapodik sekolah penugasan sudah terdaftar di data SDM Kemendikbudristek atau belum. Yang hal ini untuk memberikan akses kepada guru pamong dalam pengisian nilai akhir mahasiswa.
Kebetulan di sekolah penugasanku sudah terdata, jadi kita tidak melakukan pendaftaran lagi. Setelah itu melakukan pengisian need assessment atau formulir informasi sekolah. Rentan tanggalnya tanggal 2 sampai dengan 10 Maret 2024. Untuk need assessment ini bertujuan untuk mendokumentasikan hasil observasi yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk data-data informasi sekolah. Seluruh kelompok mahasiswa diwajibkan untuk mengisi informasi sekolah melalui formulir need assessment yang berada di laman MBKM. Cukup melakukan pengisian formulir 1 per sekolah. Kemudian pada tanggal 1 Maret itu melakukan caching klinik kedua, yaitu pelatihan teknis AKM kelas yang bertujuan untuk mempersiapkan kelompok mahasiswa untuk pelaksanaan AKM kelas di sekolah penugasan. Ketika pelatihan berlangsung, mahasiswa wajib berkumpul bersama rekan satu kelompok dan proktor atau operator sekolah agar dapat memahami praktek secara langsung. Kemudian ada pelaksanaan pretest AKM kelas pada rentan tanggal 5 sampai tanggal 24 Maret 2024. Untuk ketentuan pelaksanaan AKM kelas sendiri, itu yang pertama wajib dilaksanakan oleh seluruh kelompok mahasiswa. Yang kedua, dilaksanakan oleh siswa kelas 5, 8, dan 11. Dan yang ketiga, itu maksimal diikuti oleh 30 siswa, tidak boleh lebih. Kemudian dilaksanakan melalui laptop atau Android, Windows atau Android. Kemudian dilaksanakan dengan menggunakan internet atau bisa juga menggunakan tanpa menggunakan koneksi internet atau offline. Jadi tujuan dari AKM ini untuk merancang pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat kompetensi peserta didik atau teaching at the right level. AKM kelas ini juga digunakan sebagai alat bantu guru di kelas untuk mendiagnosa hasil belajar setiap individu peserta didik. Kemudian caching klinik ketiga itu perancangan rencana aksi kolaborasi. Itu yang pertama, menganalisis kebutuhan berdasarkan hasil observasi dan AKM kelas siswa. Yang kedua, memastikan kebutuhan dikaitkan dengan potensi yang ditemukan di sekolah. Kemudian yang ketiga, itu membuat skala prioritas solusi berdasarkan potensi sekolah dan mahasiswa. Kemudian ada merancang rencana aksi kolaborasi atau RAK sesuai skala prioritas. Kemudian untuk fokus RAK-nya sendiri itu lebih ke program literasi dan numerasi. Untuk adaptasi teknologi, variasi metode pembelajaran, dan lingkungan berbudaya literasi dan numerasi. Itu pada programnya itu kita dapat pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran, media ajar, pengelolaan dan pemanfaatan pojok baca, pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan, pemanfaatan akun belajar ID, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, lingkungan kaya teks, lingkungan aman dan nyaman, mitigasi perubahan lingkungan. Untuk contohnya sendiri itu kita bisa melakukan kegiatan membaca nyaring, kemudian ada ular tangga literasi dan numerasi, kemudian ada jam numerasi, ada lingkungan kaya tes atau mading,
kemudian ada gerakan literasi sekolah atau GLS, kemudian ada spinner literasi dan numerasi, kemudian ada pelatihan Canva, pelatihan Microsoft Office, Pixel Lab, Corel Draw, kemudian ada tangga numerasi, kemudian ada sortir buku perpustakaan, pengelolaan pojok baca, pengelolaan tempat sampah, P5 pembuatan ekoprint, penataan perpustakaan, pengelolaan pojok baca seperti tadi, terus P5 bazar, kemudian ada pameran karya, dan masih banyak lagi. Untuk cacing klinik keempat atau pemanfaatan Chromebook itu bertujuan untuk sekolah yang memiliki Chromebook agar maksimal pemanfaatan perangkat untuk proses pembelajarannya. Sedangkan untuk sekolah yang belum memiliki Chromebook tidak perlu mengadakan Chromebook, karena Chromebook ini biasanya hanya diberikan oleh Dinas Pendidikan ke sekolah tertentu, jadi tidak semua sekolahan mendapatkan, dan kebetulan untuk sekolah penugasanku sendiri itu tidak mendapatkan. Jadi kelompokku tidak melakukan pemanfaatan Chromebook. Kemudian ada forum komunikasi koordinasi sekolah kedua, itu pada tanggal 20 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024. Untuk ketentuannya itu kelompok mahasiswa menyiapkan rancangan RAK yang kemudian dilaksanakan dalam bentuk PPT, kemudian dihadiri oleh mahasiswa, DPL, kepala sekolah, dan seluruh guru. Kemudian komunikasi dengan pihak sekolah mengenai program yang akan dilaksanakan. Kemudian adanya kesepakatan kolaborasi dalam implementasi RAK antara mahasiswa dengan pihak sekolah. Untuk kegiatannya didokumentasikan untuk keperluan laporan bulanan. Dokumen RAK yang sudah disepakati kemudian diserahkan ke distrik, dan distrik baik itu distrik setempat maupun BPMP. Untuk forum komunikasi koordinasi sekolah kedua ini bertujuan untuk menyepakati RAK yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa di sekolah penugasan. Kemudian untuk rentan penyerahan RAK ke Dinas Pendidikan itu antara tanggal 20 sampai dengan 30 Maret 2024. Untuk penyerahannya sendiri itu mahasiswa berkoordinasi dengan DPL untuk penyerahan dokumen kepada Dinas Pendidikan, baik itu luring maupun daring. Kemudian untuk RAK yang sudah disepakati kepada stockholder atau pihak terkait, mahasiswa kemudian melakukan konfirmasi kepada tim program melalui Google Form. Kemudian untuk pelaksanaan penugasan di sekolah itu mahasiswa diwajibkan ke sekolah setiap hari sesuai dengan jadwal pembelajaran di sekolah. Misalnya sekolahnya itu 5 hari kerja, ya mahasiswa datang 5 hari kerja. Misalkan 6 hari kerja, mahasiswa 6 hari kerja. Jadi menyesuaikan dengan jadwal sekolah. Kemudian mahasiswa wajib mengajar dan fokus ke pengembangan atau penguatan literasi dan numerasi pada kelas 5, kelas 8, dan kelas 11, dengan catatan harus berkolaborasi dengan guru kelas. Kemudian mahasiswa diperbolehkan jika memang masih diwajibkan oleh oleh pihak kampus untuk berkuliah, namun
perlu diperhatikan untuk tidak mengganggu aktivitas di sekolah, dan tentunya harus dikomunikasikan dengan pihak sekolah dan juga DPL. Kemudian silakan menghubungi pusat bantuan jika diperlukan. Kemudian diperlukannya pihak bapak atau ibu DPL untuk menjembatani komunikasi dengan pihak sekolah untuk menjelaskan kembali tentang program kampus mengajar. Namun jika masih belum diterima dengan baik, silakan berkomunikasi atau berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan atau BPMP setempat. Untuk pelaporan mahasiswa itu terdiri dari 3, yaitu laporan bulanan, laporan akhir individu, dan tugas akhir kelompok berupa PPT dan video implementasi RAK. Untuk laporannya itu diunggah di laman MBKM. Untuk lini masa pelaporan bulan pertama itu tanggal 18 sampai dengan 24 Maret 2024. Untuk bulan kedua tanggal 15 sampai dengan 21 April. Laporan bulan ketiga tanggal 13 sampai dengan 19 Mei. Kemudian bulan keempat itu tanggal 10 sampai 16 Mei. Untuk ketentuan laporan bulanan sendiri itu mahasiswa dibuat secara individu. Kemudian semua pertanyaan wajib diisi, wajib mengunggah pada waktu yang sudah ditentukan, dan pastikan isian yang dituliskan sesuai dengan waktu pelaporan. Untuk formatnya, untuk format laporan bulanan, laporan akhir itu disediakan oleh tim program. Untuk kelengkapan administrasi itu untuk mahasiswa ditetapkan dalam SK penetapan. Kemudian rekening harus valid. Jadi untuk angkatan 7 itu mahasiswa harus memiliki rekening atas nama pribadi Bank Mandiri. Kemudian data beasiswa sudah sesuai. Mahasiswa mendapatkan beasiswa dari Kemendikbudristek akan mendapatkan BPH sebesar selisih dari nominal beasiswa yang didapat. Sedangkan untuk mahasiswa yang berasal dari wilayah Aceh diperkenankan menggunakan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Setelah itu ada perekrutan Caraka Kampus Mengajar Angkatan 7. Itu Caraka itu adalah salah satu mahasiswa yang dipilih melalui seleksi yang pendaftarannya dimulai tanggal 5 sampai 11 Februari. Kemudian melakukan diseleksi oleh tim program pada tanggal 12 sampai dengan 16 Februari. Kemudian ada voting dari mahasiswa, seluruh mahasiswa kampus mengajar tanggal 17 sampai dengan 22 Februari. Kemudian pada tanggal 27 Februari itu dilakukan pengumuman Caraka terpilih. Untuk total pendaftar Caraka program program kampus mengajar angkatan 7 itu sebanyak 395 mahasiswa dari 34 provinsi. Mahasiswa akan melakukan voting terhadap 2 calon Caraka terpilih di setiap provinsi. Kemudian informasi mengenai voting akan dibagikan melalui email mahasiswa sesuai dengan email yang terdaftar di laman MBKM. Kemudian Caraka terpilih akan dihubungi langsung oleh tim program kampus mengajar. Kemudian untuk itu, untuk grup Telegram dan nomor WhatsApp mahasiswa itu segala bentuk informasi resmi dari kampus mengajar akan disampaikan melalui grup Telegram yang diberikan linknya
untuk yang tadi pada saat awal itu mahasiswa diminta untuk masuk. Kemudian tele akan dibuka setiap hari Selasa setiap minggunya. Kemudian jika terdapat perubahan jadwal maka akan diinformasikan melalui Telegram. Sedangkan untuk grup WhatsApp mahasiswa, pastikan nomor yang diunggah di laman program MBKM itu aktif dan dapat digunakan untuk nomor WhatsApp. Agar untuk menghubungi WhatsApp tim program, jika dalam pelaksanaan program akan mengganti nomor kontak, pastikan segera melaporkan hal tersebut ke helpdesk MBKM dan memperbarui kontak di akun MBKM mahasiswa. Setelah itu, untuk prosedur laporan 3 dosa pendidikan, laporkan jika mahasiswa bimbingan Anda mengalami atau melakukan tindakan 3D selama penugasan. 3D tadi ada kekerasan seksual, kemudian ada intoleransi ataupun perundungan. 3 dosa pendidikan ini dilindungi oleh Payung Hukum Permendikbud nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanggulangan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian untuk memastikan pelaksanaan program kampus mengajar angkatan 7 berjalan dengan baik dan lancar, maka tim program kampus mengajar menyediakan kanal pengaduan khusus bagi ketidakaktifan DPL peserta program kampus mengajar selama masa penugasan. Koordinator PT dan mahasiswa bimbingan dari DPL terkait dapat mengisi formulir laporan dengan data serta dokumentasi yang benar dan lengkap. Mohon diperhatikan bahwa ketidakaktifan peserta DPL yang dimaksud adalah ketidakaktifan saat menjalankan peran dan tugas pembimbingan selama keberjalanan program kampus mengajar angkatan 7, terutama dalam setiap agenda wajib DPL. Wah, nggak terasa ternyata udah 1 jam. Mungkin itu dulu aja ya untuk keseruan lainnya aku spill di next video. Di next video aku akan bercerita tentang kegiatan selama penugasan, mulai dari penerjunan di sekolah. Jadi after pembekalan, jadi udah penerjunan, mulai dari penerjunan di sekolah sampai penarikan di next video. Tapi ya karena ini udah 1 jam gak kerasa banget. Sebelumnya makasih udah mendengarkan cerita aku. Ketemu lagi di next time ya. Goodbye. Terima kasih. Banyak salah aku minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.